kegiatan berpartai gimana tuh? Ya kalau kegiatan berpartai saat ini ya kita sudah lemah untuk saat ini, dan gregetnya partai PDI Perjuangan hari ini bagaikan hilang Di Lampung di maksudnya? Lampung terutama. Kenapa kok begitu? Ya, Ada karena apa? kalau saya sendiri sebagaimana generasi muda, mungkin yang lain para tokoh senior saya yang dari partai PDI Perjuangan, karena saya sangat dini sekali sesungguhnya, tapi saya ingin belajar dan bertanya kepada senior-senior yang mempelajari saya, yang ngasih saran dan nasihat saya selama ini, saya bisa seperti ini, bisa tahu bagaimana saya menyikapi, terutama tentang apa ya, demokrasi untuk rakyat ini itu sudah hilang. Dan hari ini untuk masa-masa pilkada yang kita lewat, oke lah, tentang menghitung perjalanan pilkada saat ini kemarin, mungkin banyak polemik-polemik yang kita sudah lalui, dan hanya satu, saya sebagaimana generasi muda dan dalam benak hati dan pikiran saya itu, siapa lagi yang akan membangun bangsa dan negara ini kalau bukan kita sebagai generasi muda bangsa ini? Siapa lagi gitu kan? Tujuan kita sudah jelas gitu kan. Saya ingin ikut serta membangun bangsa dan negara ini dengan pemikiran dan tenaga saya semampu, dan pemikiran saya yang bisa saya berikan kepada. Apa yang Mas Waka soroti terkait pilkada kemarin? Kalau melihat dari pilkada ini sih, yaitu tadi rusaknya demokrasi ini sampai mengakar ke masyarakat. Dan ini sudah menjadi momok jadi masyarakat adalah tentang money politik. Money politik. Ya. Money politik ini sudah jelas kok. Dan hari ini masyarakat ini tidak melihat lagi di mana mencari pemimpin yang akan benar-benar membangun daerahnya. Jadi konsep visi dan misi sekarang itu menjadi bukan faktor yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Iya. Tapi siapapun mereka yang punya kekuatan uang, maka dia mempunyai kesempatan untuk mengambil hati rakyat. Nah, gitu maksudnya. itu. Dan inilah yang sudah tertanam dan mengakar di mata masyarakat sampai ke benar-benar ke bawah. Dan inilah yang ada di dalam mata masyarakat, mata pemilih terutama gitu. Mungkin kan seharusnya jebakan pragmatisme itu kan sudah bisa dibaca oleh masing-masing calon bahwa memang pragmatisme itu saat ini masih sangat erat di masyarakat kita, dan untuk mengubah kondisi ini memang butuh keberanian dan nyali ya, betul, sekaligus memang komitmen dari masing-masing calon kepala daerah. Ya, kemarin kita sudah melihat kenyataan pilkada yang terjadi di Lampung seperti itu. Ya. Memang permasalahan besar kita adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak selalu terjebak dalam pragmatisme dalam politik itu sendiri. Terus kalau Mas Waka melihat PDI Perjuangan menang nggak sih? Saat ini kalau PDI Perjuangan hanya menghitungnya seperti ini, ya semakin mundur ke belakang. Dan nggak mungkin mau bisa menang. Dari 8 wilayah pilkada hanya menang 3. Hanya menang 3, itu kan. Dan kenapa? Menurut Mas Waka kenapa? Nah, ini kenapa? Karena sudah jelas kok. Dari rekom saja itu sudah jelas tidak tepat sasaran. Ya kan? Mana yang kader, mana yang bukan. Kita sudah melihat. Dari latar belakang kita sudah dari perjalanan selama ini menjadi kader PDI Perjuangan. Itu kan kita sudah bisa melihat siapa dia, gitu kan. Yang jelas benar-benar murni kader PDI Perjuangan hari ini dibuang, tidak didapatkan rekom. Justru rekom yang dikasihkan kepada orang lain. Lah ini ada apa? Kita sudah rusak dalam demokrasi rakyat kok dengan money politik seperti ini. Apakah ini sama sampai sampai jatuh ke rekom juga? Ini yang saya sangat miris adalah apa? Apakah hari ini yang dicari seorang pemimpin itu kan, memang benar-benar untuk menjadi seorang pemimpin, atau hanya karena dia punya duit? Terus kalau Mas Waka melihat kinerja DPD PDI Perjuangan Lampung saat ini seperti apa? Ya di sini sudah jelas gagal kok. Gagal.
Sekarang kita bisa melihat dari beberapa provinsi yang lain terhitung sudah paling terbanyak 17, 11. Ya. Lampung hanya 3. Lampung hanya 3. Lah, kalau saya menghitung mundur untuk pesawaran, itu kan, Ya, ya. saya tidak ada rasa sakit hati dan sebagaimana. Tapi saya rasa sakit hati saya adalah satu, kader PDI Perjuangan yang selama ini kita anggap itu apa? Ikut serta membesarkan partai ini, hari ini terbuang hanya begitu saja. Berdarah-darah membesarkan partai. Dan saya sudah banyak belajar dari mereka, gitu kan. Saya sudah banyak belajar pada senior-senior saya yang selama ini setelah ikut serta, hari ini saya ikut greget. Kenapa? Gitu kan? Karena saya sudah banyak belajar dan bertanya. Dari pengalaman itu, inilah yang membuat saya jadi apa ya? Sudah benar-benar tertanam bahwa saya tahu apa arti kader militan PDI Perjuangan. Yang saya bilang kalau di ini itu ya seperti itu, sapi-sapi yang nggak jelas itu yang masuk ke kandang kita, dan sementara kandang kita diisi bukan banteng lagi, hanya sapi-sapi yang dicucuk aja hidungnya, karena itu hidungnya sudah jelas, karena menghitungnya adalah soal uang. Sebagai kader muda PDI Perjuangan Lampung, sikap politiknya akan seperti apa? Ya, inilah yang harus kita perubahan, dan dengan sikap perubahan seluruh kader PDI Perjuangan, terutama senior-senior, tokoh-tokoh tua, dan hari ini yang hanya cuma bisa melihat nonton dengan greget tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak dilibatkan. Ya, itu sudah pasti tidak dilibatkan, dan ini kita sudah tidak diakui. Saya pun sebagaimana yang agak keras juga protes, tapi protes saya ini di bukan sosial media kan Mas Waka sangat keras sekali ya memberikan kritik. Tapi kritiknya itu kritik yang hebat. Menurut saya adalah kritik yang membuat konstruksi PDI Perjuangan, konstruksi bangunan PDI Perjuangan itu harusnya bisa menjadi lebih kuat. Ya, karena kritik Mas Waka itu agar PDI Perjuangan kembali kepada semangatnya, kembali kepada ideologinya, kembali mengembalikan rohnya gitu. Ya, itulah yang sudah hilang hari ini adalah yaitu jas merah. Hari ini jangan lupa dengan jas merah. Dan kedua adalah sudah hilangnya ideologi partai yang selama ini yang saya ngerti dan saya sangat cinta, namanya sangat cinta dengan Bung Karno, dan saya bangga walaupun saya hanya cuman melihat buku, membaca buku, melihat hari ini tutorial video. Nah, saya adalah sebagaimana pengagumnya, dan kita bertekad untuk memperjuangkan cita-cita besar Bung Karno. Nah, inilah yang hari ini tidak dimiliki lagi oleh generasi-generasi muda Lampung terutama. Artinya ini yang sangat miris. Dan keduanya terutama tidak tertanamnya lagi di kader muda PDI Perjuangan. Dan hari ini bukan siapa-siapa, dia dijadikan sebagai pengurus, tidak melihat latar belakang berapa sumbangan. Yang jelas KSB untuk DPD ini sudah nggak becus, karena kita melihat hari ini kader PDI Perjuangan tidak punya rasa bangga lagi, gitu kan. Sebagaimana kader muda PDI Perjuangan, terutama kader muda PDI Perjuangan hari ini tidak ada gregetnya lagi. Di masa saya, di saat saya muda, saya selama menjadi pengurus PAC PDI Perjuangan ini saya masih bujang, dan gregetnya kita menjadi pakai seragam PDI Perjuangan itu benar-benar tertanam, dan kita benar-benar cinta Bung Karno. Dengan idealisnya Bung Karno kita cukup bangga. Ya, baik. Karena ya itu. Baik, terima kasih Mas Waka. Kalau kita lanjutkan nanti situasi semakin panas. Iya. Baik. Oke. Sampai di sini dulu, dan terima kasih atas waktunya. Ya, bincang-bincang sama-sama. yang sangat sebentar ini. Semoga ini bisa membangun kita, bisa membangun semangat kembali. Ya, terutama kita teman-teman. untuk bisa membangun semangat. Ayolah, sebagaimana generasi muda
PDI Perjuangan, Dan General di Musa jangan pernah Bangsa. menjadi kutu loncat apabila Anda sudah ber-KTA PDI Perjuangan. Ya, kalau Jangan itu sudah pernah pasti. mimpi untuk memiliki KTA dari partai yang lain juga. Nah, inilah yang perlu kita duduk bersama, dan inilah yang perlu kita diskusi bersama. Artinya, mari kita saya sebagaimana anak kemarin sore yang masih banyak belajar, ingin selalu bertanya, lebih banyak belajar lagi tentang baik. PDI Perjuangan hari ini, Baik, terutama terima yang kasih. sudah seperti Ya. ini. Terima kasih Mas Waka, terima kasih pemirsa. Bincang-bincang dengan Mas Waka. Thank Oke. you. Semoga kita jumpa lagi dan tetap semangat. Oke, PDI harus Perjuangan. semangat. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa di Marhen TV.